Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Parmatasari dari kelas manajemen 22B. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas saya di sesi 7. Yang pertanyaannya adalah, setelah mempelajari materi yang ada di sesi 1-6, silahkan kalian jelaskan apa yang kalian pahami dari materi tersebut dalam bentuk video. Pilih salah satu pertemuan untuk dijelaskan. Video presentasi berdurasi minimal 5 menit, maksimal 8 menit. Silahkan upload link video di Edlink, tidak perlu mengupload videonya. Jadi di sini saya akan memilih pertemuan ke-6, materi di pertemuan ke-6 yaitu tentang metode harga pokok proses. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari metode harga pokok proses atau proses costing. Metode harga pokok proses yaitu metode pengumpulan biaya yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi suatu produk secara massal, sehingga proses produksinya dilakukan tanpa menunggu adanya pesanan dari pembeli. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya yang produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Contoh proses costing atau metode harga pokok proses yaitu yang pertama ada memproduksi barang. Di dalam memproduksi barang ada contohnya seperti pabrik tekstil, penyulingan minyak, pabrik baja, pabrik semen, pabrik gula, farmasi, mesin cuci, TV, kalkulator, mesin tik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada memproduksi jasa. Di dalam memproduksi jasa yaitu ada contohnya seperti tenaga listrik PLN, akuntan, dan sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan karakteristik metode harga pokok proses. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk standar, dan yang kedua adalah produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama, dan yang ketiga adalah kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi tentang rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang manfaat dari metode harga pokok produksi, yaitu yang pertama adalah menentukan harga jual produk, yang kedua adalah memantau realisasi biaya produksi, dan yang ketiga adalah menghitung laba dan rugi periodik, dan yang keempat adalah menentukan harga pokok persediaan barang jadi dan barang dalam proses yang disajikan dalam neraca. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk menjawab soal yang ada di PPT dan juga soal yang saya buat sendiri untuk menyelesaikan tugas sesi 6 kemarin. Yang saya tangkap dari materi yang sudah saya pelajari ini yaitu misal pertanyaannya, buatlah laporan biaya produksi dan jurnalnya. Soalnya bisa dilihat seperti ini, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan laporan biaya produksi. Di sini adalah kita lihat ada 4 biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional pabrik. Kemudian kita harus mengetahui terlebih dahulu total biayanya berapa. Kita bisa lihat ini di soalnya, yaitu di sini. Lalu bagaimana cara kita mengetahui unit ekuivalensinya, yaitu di sini rumusnya menurut yang saya tangkap, produk jadi yaitu 1000 gram ditambah hasil dari tingkat penyelesaian dikali produk dalam proses akhirnya, yaitu 1000 dikali hasil dari 100% dikali 200, dan hasilnya adalah 1200. Selanjutnya cara kita mengetahui berapa biaya produksi satuannya atau kilogramnya, yaitu di sini rumusnya total biaya dibagi unit ekuivalensi yang tadi sudah dihitung. Nah, selanjutnya di sini ada data produksi. Data produksi ini diperoleh dari produk jadi dan produk dalam proses akhir yang ini. Kemudian di sini ada biaya yang dibebankan dalam bulan April 2022. Yang pertama biaya bahan baku 6 juta, biaya per kilogramnya adalah 5.000 hasil dari yang produk ini tadi. Lalu di sini ada perhitungan biaya.
Yang pertama adalah harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, yaitu produk jadinya adalah 1000 gram dikali 35.000. 35.000 itu hasil dari penjumlahan per kilogramnya yang ini. Kemudian hasilnya adalah 35 juta. Selanjutnya di sini harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, biaya bahan bakunya adalah 1 juta, biaya bahan penolongnya 1.500.000, biaya tenaga kerjanya 1 juta, dan biaya overhead pabriknya adalah 1 juta. Ini dihasilkan dari produk dalam proses akhir, yaitu 200 dikali 5.000 yang tadi per kilogram dan dikali tingkat penyelesaiannya 100%, jadi hasilnya adalah 1 juta. Ini juga sama, kemudian hasilnya adalah 4.500.000. Jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam bulan April adalah 35 juta ditambah 44.500.000, jadi hasilnya 39.500.000, sama dengan jumlah yang tadi ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menjawab dan menyelesaikan jurnal pencatatan biaya produksinya. Yaitu yang pertama ada barang dalam proses biaya bahan bakunya yaitu 6 juta, persediaan bahan bakunya 6 juta. Barang dalam proses biaya bahan penolongnya 9 juta, persediaan bahan penolongnya 9 juta. Barang dalam proses biaya tenaga kerjanya 11 juta, gaji dan upahnya 11 juta. Barang dalam proses biaya overhead pabriknya 13.500.000, berbagai rekening yang dikreditnya 13.500.000. Kemudian di sini ada persediaan produk jadi yang ditransfer ke gudang yaitu 35 juta, dan barang dalam proses biaya bahan bakunya 5 juta, barang dalam proses biaya bahan penolong 7.500.000, barang dalam proses biaya tenaga kerjanya 10 juta, barang dalam proses biaya overhead pabriknya 12.500.000. Kemudian di sini ada persediaan produk dalam proses, ini tuh sisa dari persediaan produk jadi yang ditransfer ke gudang, yaitu persediaan produk dalam prosesnya ada 4.500.000, dan juga barang dalam proses biaya bahan bakunya 1 juta, barang dalam proses biaya bahan penolongnya 1.500.000, barang dalam proses biaya tenaga kerjanya 1 juta, dan barang dalam proses biaya overhead pabriknya 1 juta. Mungkin itu saja yang sudah saya pelajari dan saya tangkap di sesi 6 kemarin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.